Masyarakat Anti Korupsi Indonesia melaporkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkyu Sri Mulyani ke Barreskrim Polri terkait pernyataan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Omaki juga melampirkan 3 anggota DPR Komisi Hukum sebagai saksi ahli. Dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boyamin. Sore Rifana. Bang Boyamin, apa isi materi laporan Anda ke Barreskrim terkait Menkyu Sri Mulyani, kemudian Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK? Konstruksinya dugaan tindak pidana melakukan buka-buka rahasia data yang hasil dari PPATK. Itu sebagai pasal diatur pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Nah, itu sebagai ikhtiar saya sebenarnya membela PPATK, membela Pak Mahfud, membela Bu Sri Mulyani yang akan membongkar dan menyelesaikan pencucian uang sekitar Rp349 triliun. Itu sebagai bentuk ini istilahnya ada umpan saya smash gitu. Karena apa nanti yang goalnya nanti saya ke depannya akan mencari data itu dan melaporkan ke penegak hukum. Dan kemudian saya minta dilakukan proses, disita uang itu, dan kemudian kalau tidak dilakukan proses hukum, maka saya akan gugat pra peradilan. Sebenarnya ini hanya pemanasan gitu aja, Rifana. Belum pada tahapan ini yang sesungguhnya, kira-kira gitu. Oke, jadi sebetulnya motifnya ingin melakukan pembelaan terhadap Menkyu, Menko Polhukam, dan juga Kepala PPATK, supaya mereka memang tidak melanggar pidana, dan nanti dokumennya bisa dibuka, begitu yang Bang Boyamin ya? Ya. Pembukaan rahasia itu kan boleh kalau itu demi kepentingan hukum. Kedua ada faktanya. Ketika tidak ada niat jahat atau niat buruk. Kan itu aja Rifana. Jadi ini kalau sebenarnya ini kan mengimbangi. DPR yang menurut saya kemarin bermain lawak. Kan gitu kan. Saya juga melawak sekarang. Gitu loh dengan cara lapor ke Barreskrim yang saya yakin sebenarnya ditolak gitu kan. Ya karena apa kemarin DPR menurut saya membuka rahasia, tuduhan membuka rahasia atau omongan membuka rahasia itu kan sebenarnya hanya tanda kutip quote and quote itu hanya seakan-akan seperti meneror aja Pak Ivan Yustiavandana gitu supaya tidak kebablasan atau apa begitu. Jadi itu pemahaman saya loh ya, kan boleh aja saya punya pemahaman itu. Maka saya mengimbangi cara DPR yang menurut saya sedang melawak, saya sekarang hari ini juga melawak itu Rifana. Oke, Anda meyakini bahwa itu akan ditolak dan mereka tidak melanggar. Tapi kalau itu nanti menjadi buah si malakama, justru sebaliknya yang terjadi. Barreskrim menetapkan yang berbeda, itu bagaimana Bang Boyamin? Saya yakin tidak, karena nanti akan saya teruskan tahapan berikutnya 2 minggu atau 3 minggu ke depan, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk memanai pasal ini, bahwa kalau sepanjang itu untuk kepentingan penegakan hukum dan oleh pemerintah dan kemudian juga tidak istilahnya tidak ada etikat buruk, maka itu diperbolehkan. Dan sebenarnya kan kalau dari sisi si Asad itu kan sebenarnya juga boleh seperti teman-teman media menulis inisial kan gitu. Kalau dulu-dulu misalnya karena ada praduga tidak bersalah. Sementara Pak Mahfud, PPATK dan Bu Sri Mulyani pun kan hanya menyebut angka global dan tidak menyebut nama orang, nama perusahaan dan caranya kan belum menyebut. Jadi ini sebuah yang memang dan juga di pasal 11 ayat 3 itu tidak dianggap membuka rahasia kalau itu dalam rangka menjalankan kewajibannya. PPATK menjalankan kewajibannya loh dan Pak Mahfud menjalankan kewajibannya selaku Ketua Komite Nasional dan Bu Sri Mulyani sebagai anggota dan Menteri Keuangan. Jadi ini karena dalam rangka menjalankan kewajibannya, malah ini sebenarnya kan harusnya diapresiasi karena mereka bekerja keras menjalankan kewajibannya. Apa kita mau PPATK ini diam-diam dan tidak bekerja? Seakan-akan dia ada lembaga, alasannya kalau ditanya, wah rahasia. Karena apa? Kemudian kalau ditanya apa produknya, nggak ada. Karena di penegak hukum juga nyatanya tidak ada. Bahkan kemarin Arteria Dahlan mengatakan ada oknum penegak hukum yang memakai data PPATK untuk dilakukan penyimpangan. Nah kalau itu berarti kan sebenarnya DPR yang punya kekuasaan tinggi pengawasan terhadap penegak hukum bagi Komisi 3 kan melakukan treatment atau menjewer penegak hukum yang nakal malahan, bukan malah seakan-akan tanda kutip menyerang PPATK. Oke. Ini menarik ya, Anda melampirkan anggota DPR Arsul Sani, Arteria Dahlan dan Beni Kabur Harman, ini 3 anggota DPR dari Komisi Hukum, Komisi 3 sebagai saksi ahli. Ini apa maksudnya, Bang Boyamin?
Ini cara lawak yang lain, Oke. Rifana. Ya. Kalau saya nganggap begitu, karena sebenarnya kan kalau konteksnya undang-undang, itu kan DPR itu tinggi, dia bisa merancang dan mengesahkan undang-undang. Jadi apalagi Komisi 3, dia paling paham harusnya tentang hukum kan itu. Nah, maka ketika mereka bertiga ini mengatakan seakan-akan Pak Mahfud itu tidak punya kewenangan, ini harus Sani. Terus Arteria Dahlan membacakan pasal 11 tentang ancaman pidana. Terus Benny Kaharman juga menyebut pasal-pasal yang tidak ada kewenangan karena tidak menyebut dengan tegas di dalam undang-undang maupun perpresnya. Sehingga keluarlah kata-kata ini menyerang orang Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan. Nah, dari 3 orang ini saya tanda kutip saya giring ke polisi untuk menerangkan apakah seperti itu yang dimaksudkan, biar juga nanti menjelaskan apa sebenarnya makna mereka, tafsir mereka terhadap undang-undang ini, gitu kan. Ya saya seperti tanda kutip malah memasang jebakan, apa benar tafsirnya seperti ini, dan menjelaskan kepada polisi nanti, kira-kira kan gitu. Oke, jadi ini seperti jebakan Batman lah, Anda ingin bilang begitu ya, Bang Boyamin. Ya. Oke, silakan, bagaimana? Ya kan, ya pada pemahaman mereka tafsirnya kan seperti itu. Dan nanti polisi saya yakin akan netral, tidak akan menafsirkan seperti kemauan DPR itu. Jadi biar malah lucu-lucuan gitu loh. Jadi ke DPR yang hebat harus Komisi 3 yang membawai hukum dan undang-undang berbenturan dengan penegak hukum yang mestinya netral. Nanti kan akan terjadi tanda kutip debat kusir yang seakan-akan, wow pokoknya saya mengartikan begini kan gitu kira-kira DPR itu kan. Sementara teman-teman kepolisian saya yakin tidak akan memaknai itu. Saya sudah bertanya-tanya kepada beberapa orang, ya pakar hukum atau teman-teman penegak hukum, ya sebenarnya tertawakan tanda kutip langkah-langkah saya ini. Kamu itu aneh-aneh aja katanya begitu. Oke, tapi Anda meyakini ya bahwa tindakan Menko Polhukam Pak Mahfud MD, Bu Sri Mulyani Menkyu, kemudian Pak Ifan Kepala PPATK ini memang tidak melanggar unsur pidana. Anda meyakini itu ya? 1000% Rifana, 1000% beliau-beliau tidak melanggar pidana. Dan reaksi beliau-beliau juga kelihatan itu. Saya sebenarnya kan melaporkan Pak Ifan, Pak Mahfud, Bu Sri Mulyani. Pak Ifan mengapresiasi bahkan. Pak Mahfud malah mengatakan bagus. Bu Sri Mulyani tidak ada komentar. DPR diam 1000 bahasa. Masa saya melaporkan orang yang saya laporkan malah happy. Malah seberangnya kubu sebelahnya malah tidak happy. Itu kan kelihatan Rifana. Tapi kadang-kadang memang masyarakat perlu dicerahkan dengan cara-cara yang tidak lazim begini. Supaya semakin ramai itu bagus. Tujuan saya kan kalau boleh dikatakan ini membuat tambah gaduh kan gitu. Karena kemarin Sahroni wakil ketua DPR, wakil ketua Komisi 3 dalam memimpin rapat itu kan menginginkan supaya tidak gaduh. Nah, kalau tidak ada gaduh tidak ada proses-proses begini, semua diam-diam saja gitu. Jadi kalau boleh dikatakan ini saya menambah kegaduhan supaya tujuannya tercapai. Apa tujuannya? Ya menyita uang 349 triliun itu menjadi milik negara nantinya dan pelakunya bisa diproses hukum. Apa mulianya Pak Mahfud, Pak Ifan, dan Bu Sri Mulyani melakukan improvisasi begini meskipun ya tanda kutip diajar DPR. Oke, tapi Anda punya keyakinan bahwa uang 349 triliun itu akan bisa disita dan dikembalikan kepada negara? Atau Anda pesimis nggak? Ya minimal mestinya 30% nanti bisa sudah selamatkan 30% itu sudah ditindaklanjuti, tapi belum disita. Nah, saya berharap 2 kali lipatnya jadi 60%. Jadi ya pesimis lah kalau 100% sudah susah karena perjalanan waktunya udah panjang, bukti mungkin sulit, tapi saya berharap di atas 50%. Gitu. 50% kan sudah 150 triliun Rifana, udah besar itu bisa untuk membuat bendungan, membuat jalan raya, segala macam lah masih bisa dipakai untuk hal-hal untuk kebaikan negeri ini, gitu Rifana. Oke, paling tidak ada yang kembali lah ya, meskipun tidak 100%. Bang Boyamin, sebelum melaporkan ke Barreskrim, Anda sempat berkomunikasikah dengan Menkyu, Menko Polhukam atau PPATK? Tidak Rifana, saya juga tidak komunikasi dengan DPR, juga tidak komunikasi dengan saya laporkan. Masa saya mau lapor bersekongkol tanda kutip dengan yang saya laporkan kan gitu kan. Tapi bahwa dalam tataran bahasa yang dipahami secara logika ilmiah, nampaknya apa yang saya lakukan bisa diterima Pak Mahfud, diterima Pak Ifan, dan Bu Sri Mulyani tidak reaktif gitu, artinya menurut saya juga diterima gitu. Jadi ini
untuk level-level guru besar otak saya nampaknya diterima, Rifana. Oke, artinya nggak tahu ini kalau murni DPR, inisiatif saya Anda belum sendiri ya? karena belum ada reaksi apa-apa dari DPR. Gitu. Oke, jadi ini murni inisiatif Anda sendiri ya? Ya, betul. Karena Oke. selalu saya itu kan boleh mengatakan gini, Rifana, punya teori logika terbalik dan saya akan patenkan. Misalnya dalam kasus gugatan-gugatan pra peradilan, saya selalu mengatakan telah terjadi penghentian penyidikan yang tidak sah. Padahal SP3 aja belum ada, tapi beberapa dari 100 saya gugat pra peradilan kasus-kasus mangkrak. Nah, 10-nya dikabulkan. Berarti kan yang gila itu bukan Boyamin aja. Pak Hakim-hakim itu tanda kutip kan juga punya kegilaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan inilah yang kita harapkan terobosan begini, inisiatif-inisiatif ini, kreativitas beginilah memang butuh untuk penyelenggaraan negara, tata kelola yang baik, tidak khianat, tidak korupsi, itulah yang kemudian, dan saya yakin itu beberapa petinggi-petinggi negara ini punya kreativitas masing-masing. Dan mari kita semua berkreativitas menyumbang negara, Rifana. Oke, tadi laporan Anda diterima Bareskrim atau bagaimana Bang Boyamin? Karena tadi pas Isoma itu saya belum bisa membuat LP, dan meskipun saya yakin akan ditolak kalau membuat laporan polisi yang model LP. Tapi saya memasukkan sebagai resmi surat pengajuan laporan resmi tertulis kepada Pak Agus Andrianto selaku Kabar Eskrim, dan saya berharap seminggu 2 minggu ke depan diklarifikasi, dan kemudian saya meminta dengan sungguh-sungguh untuk mengklarifikasi saksi ahli. Nah, DPR aja saya levelkan, saya naikkan tinggi derajatnya saksi ahli, karena yang mengesahkan undang-undang kan gitu kan, untuk dimintai keterangan atau diundang untuk diklarifikasi apa benar apa yang seperti saya laporkan. Nah, 3 orang itu mestinya harus prioritas utama, saksi-saksi itu, untuk mengkonstruksikan laporan saya apakah bisa diteruskan atau tidak kan. Ya, jadi sebelum mengundang para terlapor. Ya, jadi harus mengundang dulu 3 saksi ahli ini, 3 anggota DPR itu ya, Arsul Sani, Arti Redela, dan juga Benny Karman. Yang membuat sesuatu statement atau teori baru seperti teori saya itu kan teman-teman DPR itu, gitu kan, memaknai pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu. Jadi itulah yang saya kira kreativitas ini yang perlu didukung, Rifana. Oke, terakhir Bang Boyamin, ini setelah ini langkah Anda apa dan goals-nya ini apa? Saya sudah berusaha mencari seperti yang dituduhkan teman-teman DPR membuka rahasia itu tadi. Dan cara saya kemungkinan setelah saya mendapatkan data dugaan uang yang harusnya milik negara tapi belum didapatkan negara, yang dugaannya tidak ditagih dengan benar atau tidak diminta secara benar, 1,7 triliun sudah saya laporkan ke Kejaksaan Agung 3 minggu yang lalu. Nah, minggu-minggu ini saya dapat 18 triliun peristiwanya sebelum teks amnesti. Tagihan-tagihan perusahaan berkewajiban pajak atau biaya cukainya sampai 18 triliun. Saya sedang mencari data itu dan akan saya laporkan. Dan saya berharap nanti ada lagi yang lebih tinggi lagi di atas 30 triliun atau apa yang kemudian dengan cara saya bisa mencuri kan gitu, mencuri dokumen-dokumen itu. Jadi kalau mencuri kan yang saya curi kan tidak salah, yang salah biar saya aja nanti Rifana. Jadi itu salah satu ikhtiar saya untuk menindaklanjuti ini supaya tidak hanya permainan lawak-lawakan aja gitu Rifana. Baik, semoga tujuan akhir Anda bisa tercapai ya. Dan kita tunggu nanti bagaimana Bareskrim memproses laporan Anda ini. Apakah kemudian bisa memanggil 3 orang anggota DPR sebagai saksi ahli sebelum memeriksa terlapor yang 3 orang ini. Nanti kita lihat dramanya akan seperti apa. Terima kasih sekali Koordinator Maki, Bang Boyamin Saiman, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Bang Boyamin. Terima kasih.